Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Sifa Rahma Putri dari kelas 44C01 dengan NIM 44210991. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dari mata kuliah Corporate and Human Relation. Di sini saya akan membahas sekilas gaya dan karakter komunikasi politik Presiden Joko Widodo. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakangnya. Komunikasi politik Presiden Joko Widodo, yang juga adalah pemimpin negara Indonesia, dalam 1 tahun awal pemerintahannya beberapa kali dipersepsi publik kurang memuaskan. Padahal, sebelum menjabat sebagai presiden, Joko Widodo dinilai memiliki komunikasi politik yang bagus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gaya dan karakter komunikasi politik Presiden Joko Widodo dalam beberapa aktivitasnya pada kurun waktu Oktober 2014 hingga Desember 2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis semiotika terhadap data sekunder serta didukung oleh wawancara pakar. Melalui pendekatan budaya dan teori ciri-ciri atau karakter komunikasi atau communication traits sebagai referensi diketahui Presiden Joko Widodo memiliki gaya komunikasi konteks rendah dan tampaknya memiliki karakter komunikasi berikut. Meninggalkan kesan mendalam, terbuka, dominan, perhatian, bersahabat, dan cukup hidup. Presiden Joko Widodo juga memiliki ketegasan, namun tingkat keterlibatannya agak rendah di dalam komunikasi kelompok kecil berbahasa Inggris. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya komunikasi. Gaya komunikasi seseorang juga dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan low context dan high context. Setelah saya baca, strategi Bapak Joko Widodo atau Presiden Indonesia ini memiliki gaya komunikasi high context dan low context, di mana high context itu sendiri adalah orangnya yang lebih suka basa-basi, salah satu tuduhannya untuk memiliki keselarasan kelompok dan tidak ingin berkontrasi atau bertentangan. Maksudnya agar tidak mudah menyinggung perasaan orang lain, komunikasi budaya konteks tinggi cenderung lebih tertutup dan mudah curiga terhadap pendatang baru atau orang baru dikenal. Dan yang kedua ada low context. Low context itu gaya komunikasi yang biasanya orang ini akan menyampaikan pesan secara eksplisit atau belak-belakan, berbicara secara langsung, menyertakan perasaan, niat, dan keinginannya. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan, manajemen dan strategi adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah organisasi. Strategi yang dimiliki seorang pemimpin sangat penting karena dengan adanya manajemen yang dimiliki, kemudian dijalankan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku, maka segala kinerja yang ada dalam sebuah organisasi dalam berjalan dengan baik. Strategi juga perlu dalam sebuah organisasi, karena di dalam organisasi perlu pengembangan sebuah kualitas dalam kinerja SDM. Infrastruktur sebagai penunjang kinerja agar sistem yang ada dapat sesuai perencanaan dan pencapaian target dengan baik. Organisasi seperti media televisi, khususnya di dalam proses kinerja sumber daya manusia, berproses untuk menuju tujuan dan pencapaian sebuah target yang baik. Harus dilandasi pada komitmen, tanggung jawab, manajemen waktu, manajemen tim, kreativitas tinggi, motivasi, dan inovasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya dan banyak salah-salah kata yang saya ucapkan. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.